Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah senang banget rasanya bisa ketemu teman-teman lagi secara online dan bisa upload video lagi. Nah, di video kali ini aku mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun baru 2026 ini kita selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala jalan urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberi rezeki yang berkah, barokah, melimpah, dan turah-turah. Dan semoga di tahun 2026 ini apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita inginkan di tahun yang sebelumnya bisa tercapai di tahun ini. Amin. Oke, di video kali ini aku lagi sama tetangga-tetangga aku. Kebetulan di tahun ini tuh nggak ada yang pulang mudik. Jadi kita memutuskan untuk kumpul di malam tahun baruan. Kita kumpul masak-masak bareng, makan bareng, dan doa bareng. Nah, untuk menunya sendiri ini kayak biasanya pada umumnya kalau orang bakar-bakar. Jadi kita di sini udah siapin ada bakso, sosis, dan juga ayam. Untuk ayamnya sendiri ini per satu keluarga atau per satu rumah itu dapat ayamnya satu ekor. Tapi ini kita tuh patungan ya teman-teman. Jadi pakai uang pribadi gitu ya. Per rumah itu kita patungannya Rp70.000 itu udah dapat ayam satu ekor, dapat bakso, sosis, nasi, kopi, dan minuman yang lainnya pokoknya. Untuk ayamnya sendiri ini aku beli per ekor, beratnya itu nggak sampai 1 kilo, jadi hanya 850 gram dan harganya itu 38.900. Rencananya nanti ayam ini tuh bakal kita bikin ayam bakar bekakak gitu teman-teman. Jadi sekarang aku lagi potongin versi untuk bekakakan gitu. Jangan lupa ini untuk berutunya atau pantat ayamnya kita buang dulu. Dan cara belahnya tuh gampang banget, tinggal dibelah bagian dada aja tapi tidak sampai putus. Terus jangan lupa dipatahin tulang bagian pahanya juga, jadi nanti dia bisa melebar seperti ini. Nah, di ruang tamu ini juga ada tetangga aku yang lagi potong-potong prepare yang lainnya. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Dan ini sorry banget kalau rumah aku lagi emang bener berantakan karena aku lagi renovasi teras depan ya teman-teman. Jadi ya seperti ini keadaannya. Karena dari kemarin tuh banyak banget yang DM aku, Mbak Nia, kenapa udah 1 minggu lebih nggak ada upload video. Dan juga jarang banget bikin story di Instagram, banyak yang nanya aku tuh sehat atau enggak, atau lagi kenapa gitu. Alhamdulillah aku lagi sehat walafiat, bahagia insya Allah, amin. Kenapa aku jarang upload video akhir-akhir ini, karena aku lagi repot banget teman-teman. Aku lagi renovasi teras depan ya, yang dulu bekas kandang kucing itu kita bongkar total dan sekarang kita renovasi, dan itu yang ngerjain hanya aku sama suami berdua. Kita tanpa tukang ya, jadi ya mau nggak mau kita bagi tugas kayak gitu, kerja sama. Nah, kenapa nggak pakai tukang? Karena emang suami kepengennya tuh bener-bener dikerjain sendiri, sesuai keinginan kita, dan kita ngerjainnya juga nyantai, nggak diburu-buru, jadi sejadinya aja gitu. Nanti aku bakal kasih lihat before afternya kayak gimana, tapi aku nggak ada ngonten juga sih ya, tapi nanti aku kasih tahu ya. Tapi emang sejujurnya aku renovasi teras depan ini aku nggak ada ngonten sama sekali teman-teman. Jadi aku beneran fokus sama suami itu ngerjain tanpa kita main handphone gitu ya. Kita fokus di imajinasi kita masing-masing, nanti teras bakal kita bikin seperti apa. Insya Allah nanti kalau udah jadi aku bakal share ya untuk hasilnya, siapa tahu teman-teman ada yang mau renov teras juga tapi bingung mau dibikin seperti gimana, semoga nanti video aku bisa menginspirasi teman-teman.
Oke, ini untuk sosisnya udah aku kerat-kerat seperti ini dan ini aku rebus sebentar ya teman-teman. Tujuannya supaya nanti sosisnya itu cepat matang dan juga hasil keratannya itu bisa mekar sempurna. Untuk baksonya ini kita potong belah jadi 2 lalu kita, rebus sebentar juga supaya nanti enak rasanya. Pokoknya kalau mau bikin sosis bakar, usahain teman-teman direbus sebentar dulu aja. Oke, sekarang kita pindah ke teras, bisa dilihat sendiri di depan rumah aku udah kayak dapur orang mau hajatan ya. Dipasang terpal kayak gini karena ini hujan teman-teman, rencananya tuh sebetulnya bukan di depan rumahku tapi di rumah tetangga aku yang paling ujung sana. Tapi dikarenakan dari pagi itu udah hujan deras, di sana tuh takutnya tanah yang atas itu turun ke bawah, jadi ya udah alhasil, kita pilih yang aman-aman aja di depan rumah aku. Ini kita pasang terpal dan kita masak untuk bumbuin semuanya di luar aja karena ini lebih enak di luar gitu ya, lega kalau dipegang banyak orang seperti ini. Untuk pengerjaan ini juga kita bagi tugas semua, ibu-ibu bagian prepare masak semuanya dan bapak-bapak itu prepare untuk bikin, bakarannya. Karena di sini kita nggak punya alat buat bakaran gitu ya, kepengen yang lebih luas juga, jadi bapak-bapak bikin tempat bakarannya itu dari kawat untuk apa ya, yang biasa buat nyaring pasir bangunan gitu loh teman-teman. Tapi menurut aku hasilnya memuaskan dan sebenarnya sih tujuan kita kumpul kayak gini juga saling solidaritas antara tetangga ya teman-teman, makin guyup rukun dan ada kompaknya gitu. Pokoknya ya seru-seruan aja sih menurut aku sih yang namanya kita sama-sama merantau gitu ya, saudara terdekat kita adalah tetangga, ya baik-baiklah sama tetangga. Nah ini sekarang lagi numis bumbu untuk ungkep ayamnya. By the way untuk bumbunya ini kita beli jadi ya teman-teman, kita beli di, bumbu jadi Padang gitu. Tapi ini aku ada kasih tambah bumbu marinasi dan sejenisnya yang lainnya. Pokoknya nanti bumbunya biar makin mantep gitu ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat sendiri nih udah mulai hujan lagi, jadi tuh hujannya nanti deres, nanti reda, nanti deres lagi kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita lagi bingung juga nih ngitung-ngitung ya, semua orangnya berapa, jadi per keluarga itu kan anaknya ada berapa, kita harus hitung yang bener-bener harus sama rata gitu, nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kalau yang kayak punya anak 2 ya berarti dapat sosisnya berapa, baksonya berapa, kayak gitu. Oke, ini sekarang kita udah proses ngungkep ayamnya. Jadi ini yang ikut kumpul itu hanya 7 orang karena kan, di satu gang juga ada yang, non muslim ya. Jadi mereka juga lebih fokus ke gereja ataupun kumpul bersama keluarga yang lainnya. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Pas di malam tahun baru kemarin, apakah, kumpul-kumpul juga kayak aku gini bakar-bakaran? Kumpul-kumpul bareng keluarga kah, bareng teman, ataupun bareng tetangga kayak gini? Coba tulis di kolom komentar kalian kemarin malam tahun baru bikin menu apa nih? Pasti menunya enak-enak ya. Oke, ini ngungkepnya udah matang, jadi karena ini tuh ayam muda teman-teman, ngungkepnya tuh nggak butuh waktu lama, aku ngungkep hanya 30 menitan aja, ini udah matang banget. Nah, kalau ada yang nanya, "Mbak, kok ayamnya nggak dipakein tusukan? Kan mau dibakar." Nah, nanti ya teman-teman, jadi kalau ngungkep ayam seperti itu, untuk bekakak gitu, kalau aku diungkep dulu seperti itu, nanti kalau misalnya, airnya udah netes gitu ya, air bekas ungkepannya itu udah netes, ayamnya udah agak kering, baru nanti kita kasih tusukan, kayak gitu. Jadi lebih mudah teman-teman. Oke lanjut, ini sambil nunggu ayamnya itu hangat-hangat kuku, nanti baru kita tusuk. Sekarang ini kita lagi bikin bumbu untuk oles-olesannya. Nah, by the way untuk bumbunya juga sama, kita beli jadi, tapi di sini kita kasih tambah, bumbu marinasi, lada, ketumbar, dan juga kita kasih tambah kecap manis juga, teman-teman. Ini aku masukin juga untuk margarinnya, jadi sekalian biar meleleh di sini ya. Ini aku pakai 1 bungkus margarin. Nah ini tips dari aku kalau kepengen lebih gurih lagi teman-teman bisa dikasih tambah santan. Ini aku pakai santan instan aja, kental kayak gini ya teman-teman, aku pakainya 2 bungkus. Nah bumbu olesan ini bisa kalian pakai untuk ayam bakar, ikan bakar, sosis, bakso, dan yang lainnya. Lanjut, ini terakhir aku mau bikin sambal. Nah, sebelumnya tadi udah digoreng ya dan aku biarin hangat-hangat kuku dulu.
baru aku chopper seperti ini. Ini aku pakai cabenya lumayan banyak, jadi kita mix antara cabai merah keriting dan juga cabai galak. Untuk bawang merah, bawang putihnya digoreng terpisah satu persatu seperti itu dan juga tomatnya digoreng sendiri. Sebetulnya untuk sambal ini udah matang, udah bisa langsung dimakan. Tapi berhubung di sini banyak dan khawatirnya nanti malam kita nggak habis, jadi ini sambal lebih baik kita goreng, kita masak lagi sampai dia berubah warna dan keluar minyaknya. Tujuannya kalau semisal masih ada sisa di sambal ini ataupun di yang lainnya, itu bisa kita bagi rata dan bisa dibawa pulang. Nah, seperti biasa untuk seasoningnya kita pakai garam, penyedap rasa, pakai gula pasir dan juga gula merah ya teman-teman. Nah, menurut aku ini udah cukup, udah mateng. Sekarang kita lanjut langsung bakar-bakaran di malam hari. Jadi pas prepare untuk masak ngungkep segalanya itu kita kumpul di jam 2 siang sampai jam setengah 6 sore. Kita lanjut lagi kumpul seperti ini di jam habis isya ya teman-teman. Nah, seperti biasa bagi tugas untuk bakar-bakar bagian bapak-bapak dan untuk oles-oles seperti ini bagian ibu-ibu. Pokoknya ibu-ibu bagiannya bikin kopi ya. Terus siapin, nasi, lalapan, dan yang lainnya. Alhamdulillah ini untuk bakar-bakarnya, berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan aku punya tips, barangkali teman-teman ada yang mau baru mulai bakar-bakaran nih atau suatu saat mau kumpul-kumpul bakaran sama teman-temannya atau keluarga. Jadi untuk ayamnya ini sebelum kita bakar itu oles-oles sedikit aja atau tipis-tipis pakai margarin. Tujuannya supaya nanti ayamnya itu enggak lengket dan juga nggak cepet gosong teman-teman. Lanjut setelah itu tinggal kita oles-olesin aja pakai bumbu oles. Nah kalau tadi keluar api itu karena kita pakein bumbu oles. Biasanya kalau bakar-bakaran gini bumbu olesnya masuk netes ke bara dia tuh bisa mengeluarkan api seperti itu. Jujur rasanya tuh seneng banget bisa kumpul-kumpul bareng sama tetangga kayak gini, bisa guyup rukun, bisa, bercanda, ngobrol, terus saling sharing bareng, cerita-cerita bareng tuh seru banget ya teman-teman. Sebenarnya menurut aku acara kumpul-kumpul bakaran kayak gini gitu ya, itu tuh nggak harus melulu pakai ayam, pakai sosis, bakso tuh enggak, pakai jagung bakar pun, pakai ubi, pakai singkong pun enak teman-teman, yang penting kebersamaannya, ya nggak sih? Dan menurutku tuh bakar-bakaran kayak gini kumpul sama tetangga itu nggak harus di momen malam tahun baru kayak gini tuh enggak. Kita bisa lakuin di malam-malam, atau di hari-hari yang sekiranya besoknya itu kita pada libur seperti malam minggu kita bisa kumpul sama tetangga seperti ini. Jadi aku kurang setuju sih kalau ada yang ngomong, bakar-bakar itu ngumpulnya saat malam tahun baruan aja. Enggak ya teman-teman, kapan pun itu bisa. Oke, ini di saat bakar-bakar aku sama suami ngasih surprise ke tetangga aku. Ini, suaminya dari Mama Arfa ya. Jadi hari ini beliau ulang tahun dibela-belain nggak masuk kerja izin demi bisa kumpul sama tetangga kayak gini. Dan ada juga tetangga aku yang lagi ulang tahun pernikahan yang ketujuh dan beliau sama kayak aku masih menanti buah hati. Sekalian aja kita rayainnya bareng-bareng kayak gini dan hasil dari kue tarnya juga untuk dimakan rame-rame. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman acara aku di malam tahun baru kita kumpul sama tetangga kayak gini, menurutku tuh ini tuh momen langka ya, karena untuk ngumpulin orang-orang kayak gini tuh susah karena kita kan kerjanya kerja rata-rata tuh kerja di pabrik ya teman-teman. Jadi waktunya tuh beda-beda, ada yang lagi lembur, ada yang kerja, nanti besoknya ada yang nggak bisa kumpul, pokoknya ngumpulin gini tuh susah. Jadi di saat kita bisa kumpul kayak gini ya Masya Allah alhamdulillah gitu ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai semua, kita bakar-bakarnya sekarang kita mau makan dulu dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Terima kasih semuanya, aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!